Oke Pak Irjen, ada satu Pak Irjen yang saya mau tanyakan ini. Masalah equality before the law, semua sama di mata hukum. Berarti ini kita tuh berhak dibela hak-hak hukumnya ya, Pak Irjen? Baik, terima kasih. Kan saya sudah pernah sampaikan bahwa setiap warga negara sama di mata hukum. Ya. Dan peristiwa yang menyebabkan Nikita masuk ke BUI itu juga bukan tanpa sebab. Maka saya katakan tadi bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana bukan berarti dia secara keseluruhan tidak bisa dibela. Tapi namun saya garis bawahi, dibela itu adalah hak-haknya, bukan perbuatannya. Nah sekarang terjadi peristiwa berpindahnya uang ya dari Reza ke Nikita melalui Mael, kan gitu ya. Sekarang apakah berpindahnya secara cuma-cuma? Tentu ada sesuatu di balik ini. Nah yang perlu ditelisik sebenarnya ya, pada saat berpindahnya uang dari Reza ke Nikita, ada sesuatu yang mereka bicarakan sehingga terjadilah transaksi ini. Yang jadi masalah, kenapa setelah pindah uang ini terus dilaporkan? Berarti ada sesuatu. Saya bisa menganalisis ya, bahwa ada kemungkinan bahwa ini terjadi penjebakan atau dikorbankan. Kenapa? Kalau memang betul-betul dia mau ngasih, kenapa harus bunyi lagi? Apakah dia meminta uang yang lebih lagi atau gimana? Nah, ini yang perlu diteliti, ya, perlu ditelisik dan dianalisis. Maka saya katakan tadi hukum sebab akibat. Kesimpulan saya, ini harus tuntas juga diperiksa. Diperiksa yang bersangkutan, kenapa kau menyerahkan uang itu? Ada apa di balik itu? Jadi enggak nih kita aja yang korban. Jadi nggak usah saya katakan tadi itu jangan periksa aja Reza. Memang harus diperiksa, gak usah kau tantangin juga, gak usah gitu, harus diperiksa juga. Nah, jadi posisi nih kita ini jangan juga dipojokkan dengan posisinya dia. Dia juga perlu dibela, tetapi yang saya katakan hak-haknya tadi. Kita cari benang merahnya. Dia masuk gara-gara uang ini. Adakah indikasi penjebakan terhadap yang bersangkutan supaya dia masuk BUI setelah uangnya berpindah? Jadi statusnya seperti kayak seolah-olah dikorbankan supaya dia masuk ke dalam BUI tersebut. Tetapi jangan salah, yang melakukan atau penyebabnya juga harus dikenakan juga pemeriksaan. Kalau memang betul-betul di bukti awal nanti memang dia juga melakukan perbuatan tindak pidana, ya sama hukumnya. Saya nggak bela siapa-siapa di sini, sama hukumnya supaya equal semua, ya, supaya sama, ya, semuanya sama di mata hukum. Jangan ini aja ada korban, tapi ini juga nggak mau dikorbankan. Nah, kembali lagi kejelian, kepiawaian penyidik untuk menggali informasi ini semua. Nah, sehingga semuanya yang bermuara pada hukum harus betul-betul tegak. Itu kira-kira menurut analisis saya. Nanti tinggal kita lihat nanti di pengadilan. Ini kita juga kita minta untuk membuka dan membongkar seluas-luasnya sehingga tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa kayak gini. Sehingga orang-orang yang berkaitan dengan ini, apakah itu skincare yang bermain di belakang ini, yang sudah masuk, ada yang sedang dicari-cari, semuanya harus dikenakan sanksi supaya betul-betul terjadi penjerahan. Jangan lagi melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana yang merugikan masyarakat. Kira-kira gitu. Berarti ada kemungkinan yang pemberian dana ke Nikita itu bisa jadi tersangka juga Pak Irjen. Ya. Kan kalau di dalam tindak pidana korupsi kan dua tuh, ya, penyuap dan yang disuap kena. Nah sekarang kena kita kan ke pidana umum yang melakukan memberikan orang pemerasnya dengan yang memberikan uang itu ya kena. Sekarang kita tanya, kenapa kamu diperaskan? Kita tinggal lihat. Kalau diperas karena dia takut dibunuh, akhirnya diserahkan barang-barangnya semua, kena 368, kena si pemeras. Tapi ini diperaskan kan ada sesuatu di balik ini. Kalau tidak saya kasih ini, akan terjadi ini.
Kan tidak ada ancaman daripada sini kita mengatakan kok nggak kau kasih, ku bunuh kau, kan nggak ada. Tapi akan terjadi sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu sesuai dengan profesi dia. Profesi apa? Profesinya adalah pengusaha skincare. Berarti ada sesuatu yang nggak beres di belakang, diperiksa semua. Dia sekali berkali-kali saya katakan BPOM bila penting buat tim khusus. Kalau memang BPOM ini tidak bisa bergerak menindak semuanya nih. Karena ingat, objeknya adalah masyarakat. Yang dirugikan masyarakat luas. Memperkaya diri sendiri dan kelompoknya sampai miliaran rupiah. Tapi yang korban masyarakat bawah. Itu kira-kira ya.